Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Pengakuan dan Pengampunan. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 5 dan juga pasalnya yang ke-6. Menurut Anda, apa kunci pernikahan yang baik dan langgeng? Jawabannya adalah pengakuan dan pengampunan. Dan tahukah Anda, hal ini tidak hanya berlaku untuk pernikahan, tetapi juga berlaku untuk setiap hubungan lain yang Anda miliki. Anda tidak dapat memiliki hubungan yang berkualitas atau tahan lama antara dua orang berdosa di dunia yang sudah jatuh ini tanpa menjalani kebiasaan untuk saling rendah hati dan mengaku dosa. Jika hal ini berlaku untuk hubungan antar manusia, betapa lebih lagi hal ini berlaku untuk hubungan antara manusia yang jauh dari sempurna dengan Allah yang sempurna dan kudus. Bagaimana Anda dapat mengakui kekudusan Allah dan dosa Anda tanpa berkomitmen pada pengakuan dosa? Bagaimana Anda dapat merenungkan standar yang tak tercapai dari hukum Allah tanpa berkomitmen pada pengakuan dosa? Bagaimana Anda bisa mengaku bahwa hidup Anda bukan milik Anda sendiri tetapi milik Allah tanpa berkomitmen pada pengakuan dosa? Kesucian pribadi dan pengakuan dosa yang rendah hati tidak dapat dipisahkan. Selama Allah memanggil kita untuk menjadi suci seperti Dia yang adalah suci, dan selama dosa masih ada di dalam diri kita, maka pengakuan dosa harus menjadi unsur yang esensial dalam hidup setiap anak Allah. Pengakuan dosa tertanam dalam hukum Allah seperti yang kita lihat di dalam Bilangan pasal 5 dan pasalnya yang ke-6. Allah yang kudus memberikan hukum-hukum yang bijak ini adalah Allah yang juga penuh kasih karunia yang mulia. Dia mengenal umatnya, Dia mengenal kondisi dunia di mana mereka hidup, dan Dia mengenal godaan yang akan mereka hadapi, dan Dia tahu bahwa mereka mungkin akan gagal memenuhi perintahnya. Oleh karena itu, Dia memanggil mereka untuk hidup yang rendah hati di dalam pengakuan akan dosa. Perintah untuk mengaku dosa ini mengandung anugerah penebusan di dalamnya. Jika Allah tidak memberikan mata kepada anak-anaknya untuk melihat dosa mereka apa adanya, maka mereka tidak akan pernah mengakuinya sebagaimana seharusnya. Pasal-pasal ini sejatinya menjadi pengingat bahwa sistem perjanjian lama adalah hukum yang disertai anugerah. Di dalam tersembunyinya hukum suci Allah ada tawaran kasih karunia yang mengampuni dan memulihkan bagi umatnya, untuk menuju kepada hadiah dan pemberian akan kasih karunia yang tertinggi dan mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.